Ibrani pukul 4:12 Ibrani pukul 4:12 Karena firman Allah itu hidup dan efektif. Lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, ia menembus bahkan hingga memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum, menilai pikiran dan sikap hati. Komentar, firman itu hidup apa itu, firman Tuhan? Perhatikan bahwa dia telah merujuk pada perjanjian lama di sepanjang pasal-pasal ini. Firman Allah adalah kitab suci. Dan bukan hanya di mana Tuhan disebutkan, seperti dalam Mazmur 95, tetapi juga bagian sejarahnya adalah firman Tuhan. Karena apa yang Tuhan katakan harus diambil dengan mengacu pada tindakannya, interaksinya dengan umat manusia. Jadi, Tuhan mendirikan Israel sehingga melalui interaksinya dengan Israel, baik secara individu maupun kelompok, kita dapat mengenal Tuhan. Dan ini berbeda dengan mereka, terutama dari persuasi karismatik, yang menganggap sebagai firman Tuhan ide sia-sia apapun yang masuk ke dalam pikiran mereka dan apapun yang keluar dari mulut mereka. Roma 15:4, sebab segala sesuatu yang tertulis di masa lalu, ditulis untuk mengajar kita, sehingga melalui ketekunan dan dorongan kitab suci kita memiliki pengharapan. Secara khusus mengenai kegagalan orang Israel untuk memasuki tanah perjanjian dan penghakiman Allah terhadap mereka di padang gurun, Paulus menulis, hal-hal ini terjadi sebagai contoh agar kita tidak menetapkan hati kita pada hal-hal yang jahat seperti yang mereka lakukan. 1 Korintus 10:6 dan hal-hal ini terjadi pada mereka sebagai contoh dan ditulis sebagai peringatan bagi kita, yang padanya penggenapan zaman telah datang. 1 Korintus pukul 10:11 dilanjutkan dengan penerapannya, jadi jika kamu mengira bahwa kamu berdiri teguh, berhati-hatilah jangan sampai jatuh. 1 Korintus pukul 10:12 ketika ditangani dengan iman, firman Tuhan itu hidup dan akan menghasilkan buah dalam hidup Anda. Seperti hujan dan salju turun dari surga dan tidak kembali ke sana tanpa mengairi bumi dan membuatnya bertunas dan berkembang, sehingga memberi benih kepada penabur dan roti kepada pemakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Mulut itu tidak akan kembali kepada saya kosong, tetapi itu akan mencapai apa yang saya inginkan dan mencapai tujuan yang saya kirimkan. Yesaya 55:10-11 Dan kamu dilahirkan kembali, bukan dari benih yang dapat binasa, tetapi dari benih yang tidak dapat binasa, oleh firman Allah yang hidup dan tetap. 1 Petrus pukul 1:23, dan juga kami berterima kasih kepada Tuhan terus-menerus untuk ini, bahwa ketika Anda menerima firman Tuhan, yang Anda dengar dari kami, Anda menerimanya bukan sebagai perkataan manusia, tetapi sebagaimana adanya, firman Tuhan, yang bekerja di kamu yang beriman. 1 Tesalonika pukul 2:13 Firman adalah pedang bermata dua, karena baik pengkhotbah firman maupun mereka yang mendengarnya akan diyakinkan olehnya, karena menyingkapkan motif seseorang. Tanggung jawab yang tidak dapat dihindari Ibrani pukul 4:13 Tidak ada satu pun ciptaan yang tersembunyi dari pandangan Allah. Segala sesuatu terbuka dan terbuka di depan mata Dia yang harus kita pertanggungjawabkan. Pikiran dan sikap adalah hal-hal yang tersembunyi, meskipun terungkap melalui tindakan kita, tetapi hanya sampai batas tertentu. Orang punya rahasia. Paulus berbicara tentang Allah menghakimi hati nurani kita. Ini akan terjadi pada hari ketika Tuhan akan menghakimi rahasia manusia melalui Yesus Kristus, seperti yang diberitakan oleh Injilku. Rom pukul 2:16 Dan Yesus berkata, karena tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan dibuka, dan tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan diketahui atau dibuka. Lukas pukul 8:17 ini adalah sesuatu yang ditakuti banyak orang. Namun sebaliknya, ada juga pahlawan tanpa tanda jasa yang diam-diam telah berbuat baik dan akan mendapatkan pahala. Bahkan, Yesus memerintahkan kita, ketika Anda memberi kepada mereka yang membutuhkan, jangan biarkan tangan kiri Anda tahu apa yang dilakukan tangan kanan Anda, sehingga pemberian Anda dapat dilakukan secara rahasia. Jadi Bapamu, yang melihat apa yang dilakukan secara rahasia, hadiahi kamu.
Matius 6:3, 4 Ibrani pukul 4:11 Ibrani pukul 4:11 Karena itu marilah kita berusaha keras untuk memasuki perhentian itu, supaya tidak seorang pun jatuh karena mengikuti teladan ketidaktaanmu. Komentar: lakukan segala upaya bagaimana bisa masuk ke dalam perhentian Allah membutuhkan usaha dari pihak kita dan pada saat yang sama keselamatan bukanlah hasil usaha. Ini adalah pertanyaan yang sangat penting untuk dipahami. Tuhan Yesus berkata bahwa keselamatan membutuhkan usaha dari pihak kita. Lukas 13:23-25 Seseorang bertanya kepadanya, "Tuhan, apakah hanya beberapa orang saja yang akan diselamatkan?" Jawabnya kepada mereka, "Berusahalah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu, karena banyak orang yang akan mencoba masuk dan tidak akan bisa." Pemilik rumah bangun dan menutup pintu, Anda akan berdiri di luar mengetuk dan memohon, "Tuhan, bukakan pintu untuk kami." Tapi Dia akan menjawab, "Saya tidak mengenal Anda atau dari mana asal Anda." Demikian pula Yesaya menasihati, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, memanggilnya saat Dia dekat. Tinggalkan orang jahat jalannya dan orang jahat pikirannya. Berpalinglah kepada Tuhan, dan Dia akan memiliki belas kasihan padanya, dan kepada Tuhan kita, karena Dia akan dengan bebas mengampuni." Yesaya 55:6-7 Meskipun keselamatan adalah melalui iman, itu bukanlah iman yang tanpa usaha. Karena iman yang menyelamatkan adalah iman yang bekerja. Yohanes pukul 5:44 Bagaimana kamu bisa percaya jika kamu menerima pujian dari satu sama lain tetapi tidak berusaha untuk mendapatkan pujian yang berasal dari satu-satunya Tuhan? Keselamatan tidak bergantung pada perbuatan, tetapi pada memiliki sikap yang benar. Iman itu sendiri bukanlah pekerjaan, tetapi sikap. Berpura-pura patuh bukanlah pekerjaan, tapi sikap. Memiliki hati yang menyesal bukanlah pekerjaan, tetapi sikap. Usaha, carilah, bukanlah pekerjaan, tetapi sikap. 2 Petrus pukul 3:14 Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kamu menantikan hal itu, berusahalah untuk didapati tidak bercacat dan berdamai dengan Dia. Pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus Saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya, menulis nama saya dalam buku kehidupan. Yohanes 5:24 Saya yakinkan Anda, siapapun yang mendengar kata-kata saya dan percaya kepada Dia yang mengutus saya memiliki hidup yang kekal dan tidak akan dikutuk, tetapi telah berpindah dari kematian ke kehidupan. Yohanes pukul 5:24